Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Tinggalkanlah sejenak segala hiruk-pikuk hari ini dan masuklah ke dalam hadirat Bapa Surgawi yang penuh kedamaian. Saat kita menghadap Allah, mari tanggalkan kesombongan atau kebanggaan kita, seperti menanggalkan beban berat atau hiasan yang mencolok. Kita datang kepada Allah, Raja mulia dari semua ciptaan. Mari tundukkan hati dengan rendah hati dan rasa syukur. Allah yang Maha Kuasa, Raja mulia, sungguh terhormat untuk diundang ke dalam hadirat-Mu. Siapakah aku sehingga Engkau mengundangku? Aku mengakui kebutuhanku akan kasih karunia dan belas kasih-Mu. Tanpa kasih karunia-Mu, aku tak punya harapan. Namun, karena kasih karunia-Mu sajalah aku dapat menjadi anak-Mu yang terkasih. Kupersembahkan lagi hidupku padamu. Tanamkanlah benih kebenaran-Mu lewat firman-Mu yang akan kudengarkan saat ini. Yohanes pasal 13 ayat 2-5 berkata, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Inilah malam terakhir hidup Yesus di dunia, dan ia tahu apa yang akan datang. Ia tahu bahwa salah seorang muridnya akan mengkhianati dia. Ia tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya. Ia tahu bahwa ia akan difitnah sebagai penghujat. Ia tahu bahwa ia akan diseret ke penghukuman seperti domba digiring ke tempat penjagalan. Ia akan mengalami masa-masa yang brutal, menakutkan, dan merendahkan. Semuanya dimulai dari momen ini. Inilah kesempatan terakhir untuk menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya secara khusus. Apa yang akan ia lakukan? Yesus melepas pakaian terluarnya, membalut handuk di pinggangnya, dan mulai mencuci kaki murid-muridnya satu demi satu. Dengan berjongkok di lantai, ia memasukkan kaki mereka yang kotor ke dalam baskom dan mencuci bersih debu, keringat, dan kotoran dari kaki-kaki itu. Setelah bersih, ia mengeringkannya dengan handuk yang dibawanya. Yakobus, Yohanes, Petrus, bahkan Yudas. Ia adalah Kristus yang mulia yang menciptakan air. Ia meninggalkan malaikat-malaikat yang memujinya, dan sekarang ia mencuci kaki kotor milik orang-orang yang berdosa dan lemah. bahkan orang-orang yang akan mengkhianatinya.
Yesus mengasihi mereka semua. Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Bayangkan Anda di ruangan itu. Apa yang Anda pikirkan ketika Sang Mesias membersihkan kotoran dari kaki Anda yang kotor dan berdebu? Renungkanlah dan berilah kembali hati Anda kepada Sang Juru Selamat yang mengasihi Anda. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Datanglah ke dalam hadirat-Nya, di mana Tuhan menunggu Anda berdoa. Tariklah napas yang panjang, secara perlahan. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa, aku merasa tersentuh oleh kasih Yesus yang begitu berlimpah. Bagaimana mungkin Ia merendahkan dirinya bagai hamba, padahal Ia adalah Raja segala raja? Aku merindukan Raja yang penuh kasih ini, ya Tuhan. Aku bersyukur atas kasih Allah yang ajaib dan ilahi. Aku tak layak mendapatkannya. Aku tak layak. Aku tak bisa mengusahakannya sendiri. Aku hanya dapat menerimanya dengan sukacita. Tuhan, penuhilah aku kembali dengan Roh-Mu. Penuhilah hatiku dengan kebaikan dan kasih karunia yang datang hanya dari-Mu. Biarlah aku memancarkan hati hamba kepada orang-orang di sekitarku. Yohanes 13 ayat 1 berkata, "Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan-Nya." Mari menutup renungan malam ini dengan doa. Bapa di surga, biarlah aku beristirahat dalam kasih-Mu yang aman. Aku sangat bersyukur karena aku menjadi anggota kerajaan-Mu, suatu kerajaan yang sungguh berbeda, di mana kerendahan hati dan pelayanan yang penuh kasih menjadi permata indah di mahkota-Mu. Aku berdoa, bentuklah aku makin serupa dengan Yesus demi kemuliaan-Mu. Dalam namanya aku berdoa. Amin.